87 ya? 87. Berapa? 87 per kilo ya? Iya. Ini sih sebenarnya mau mirip-mirip untuk stik ya, tapi bisa direndam, bisa untuk di sini di Maldi ya. Ini kerbaunya. Kalau misalnya lewat dari Ramadan dan Idul Fitri, apakah harganya tetap sama ya? Ini kerbau. Iya. Motor baru ya? Motor baru Pak ya? Puasa. Ya, hari ini saya bersama BP POM dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang yang sempat hadir. Kita biasalah ya, memasuki bulan suci Ramadan dan juga persiapan untuk Idul Fitri. Biasanya kita akan memantau stok pangan kita. Dan kami tadi sudah sempat dialog, diskusi dengan Pak Aan selaku Kepala Bulog di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah dari informasi yang kita dapat, stok pangan kita terutama beras cukup ya. Bahkan diperkirakan sampai dengan tahun depan kita memiliki stok yang cukup. Dan kami juga bersyukur sekali setiap kita memasuki bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri, kita selalu bekerja sama dengan Bulog. Ada beberapa paket Ramadan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh warga. Kalau dari beberapa item yang sudah disebutkan, paket ini relatif sangat murah ya, dari harga yang memang biasa dibeli oleh masyarakat. Semua ini dalam rangka untuk menjangkau atau juga memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul terdampak masalah COVID-19. Dan masalah pengawasan, kami juga didampingin oleh kawan-kawan dari BP POM untuk supaya apapun yang nantinya dijual, terutama pasar-pasar beduk, pasar tradisional maupun pasar modern, mengenai masalah obat-obatan juga ya, semuanya akan terus kita laksanakan pemantauan bersama-sama untuk supaya menjaga seluruh pangan yang dijual, khususnya obat dan juga kosmetik, harus relatif aman di Kota Palembang. Promosikan ini harga ini kami mulai dari 40.000 ya Pak? Ya, dari 40.500 sampai dengan 103.500. Tapi biasanya masyarakat itu mengambil yang sini 81, 50.000, 40.000. Di sini juga kami ada beras namanya fortifikasi. Ini untuk kesehatan ibu dan anak yang malnutrisi ya, stunting, untuk stunting Bu. Jadi ini untuk variasi kami selain dari komoditas yang ada. Berapa banyak Pak untuk persiapan pasar murah dan nanti ini untuk pasokan? Kami sesuaikan dengan permintaan masyarakat. Bu Waktu tadi udah dari perdagangan juga menyampaikan ada rencana untuk 18 titik ya. Nah, kami tentu akan siapkan bersama rekan-rekan kami dan insya Allah itu stoknya ada semua. Kita bahkan lebih dari cukup lah. Pak, di kecamatan atau di pasar-pasar atau di mana Pak? Kemarin di kecamatan. Jadi kemarin di kecamatan. Kalau di pasar nanti kita sediakan juga di pasar pencatatan BPS. Pencatatan di Semarang 5 ya. Nah, Cinde sama Lemah Abang ya. Mekanisme pembeliannya gimana Pak? Pakai kupon kah atau mekanisme pembeliannya harus pakai kupon kah orang itu atau bebas kayak gitu Bebas, Pak? udah pakai kupon. Jadi kita bisa. Tapi ada dibatasi nggak Pak? Dibatasi nggak ada. Nggak ada dibatasi. Pak, jelang Ramadan komoditi apa yang biasanya permintaan tinggi Pak? Kalau pengalaman saya di sini tuh daging ya. Daging seperti biasa, gula itu dominan ya, selain minyak goreng, beras, kemudian komoditi lainnya ada ya. Kalau di peningkatan kebutuhan pangan, tentunya kita akan mengantisipasi dan melakukan intensifikasi pengawasan pangan baik di tingkat produsen, distributor, retail modern ataupun pasar tradisional. Karena kita untuk memastikan bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim selama menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Idul Fitri, bahwa pangannya itu selain tersedia dalam jumlah yang cukup dan juga harus terpenuhi dari aspek mutu dan keamanannya. Dan kami memang sudah merencanakan juga nanti dengan tim terpadu akan melakukan pengawasan secara terpadu, sehingga nanti tindak lanjutnya bisa sesuai dengan tugas dan kewenangan dari masing-masing OPD atau kementerian lembaga terkait. Apa yang perlu diwaspadai Pak? Makanan dalam Ya, kalau dari kami di sini trennya ini kan masih pada kita temukan beberapa produk pangan mengandung bahan berbahaya seperti nitrasan, tabun. Ini yang akan kita lebih intensifkan nantinya ya, pengawasan tingkat produksi dan pengawasan di pasar tradisional. Selain itu kita juga beberapa produk pangan yang mungkin pada luar misalkan bisa jadi campur seperti ini, yang kita mendorong juga para pelaku usaha menjadi agar mendorong pelaku usaha menjadi jujur, lebih
lebih teliti lagi karena kita takutnya di kawetnya dicampur gitu kan. Nah, ini harus dicek dulu dan konsumen juga kita dorong jadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak. Cek, baca label dulu, cek kemasan. Artinya pastikan kemasan dalam kondisi utuh, tidak rusak, tidak penyok. Kemudian baca labelnya, kemudian cek izin edarnya dan juga pastikan tidak kadaluarsa. Itu yang